Shalom, perkenalkan nama saya Martina Ornalia Putri Purba dari kelas 1194. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Home Sweet Home atau rumah nyaman. Home Sweet Home atau rumah nyaman merupakan dambaan semua orang. Hal itu dapat dikatakan sebagai rumah yang ideal, di mana setiap orang dapat mengalami suasana rumah atau keluarga yang menyenangkan. Yang kita bahas pertama kali yaitu satu, keluarga ideal. Rumah itu bukan sekedar tempat untuk bernaung dari hujan atau panas terik matahari. Namun umumnya banyak orang yang terlalu sibuk sehingga membentuk rumah menjadi seperti penginapan saja karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitasnya. Karena terlalu sibuk, kebersamaan dengan keluarga malah terbengkalai. Akhirnya, setiap penghuni rumah menjadi sibuk dengan kebutuhan sendiri tanpa ada kedekatan antara orang tua dan anaknya. Rumah seharusnya menjadi tempat yang paling indah bagi penghuninya. Home sweet home atau rumah nyaman. Akibatnya, di mana saja dan kapan saja rumah selalu dirindukan. Sesungguhnya, para remaja memandang rumah sebagai kenangan sejak kanak-kanak. Rumah yang sederhana, nyaman, tenang, dan penuh kasih sayang, dan damai adalah tempat tinggal yang ideal. Contoh gambaran paling ideal bagi keluarga Kristen sebagai rumah ideal adalah keluarga kudus dari Maria dan Yusuf di Nazaret. Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus selalu merayakan hari-hari besar di Bait Allah. Dia berkembang secara sehat dan utuh. Dia dikasihi oleh Allah dan sesama. Keluarga tersebut merupakan teladan bagi setiap pasangan Kristiani dalam membimbing keluarga Kristen. Nah, yang kedua kita bahas yaitu rumah sebagai tempat yang nyaman. Saat ini telah terjadi banyak perubahan sosial yang pesat. Banyak perempuan dan ibu rumah tangga yang memiliki peran ganda, yakni mengurus masalah rumah tangga maupun bekerja untuk mencari nafkah di luar rumah. Jika perempuan sudah melakukan terobosan ke dunia publik, maka sudah saatnya para laki-laki juga harus mampu melakukan tugas-tugas di bidang domestik atau rumah tangga. Kita semua perlu berubah karena adanya perkembangan pesat di bidang sosial dan budaya. Masing-masing orang dalam keluarga harus dapat menciptakan suasana rumah menjadi suasana yang nyaman dan menyenangkan. Ketiga yaitu rumah tempat bersemayamnya iman. Di dalam rumah, prioritas menjadi keluarga yang utuh itu sangat penting. Sekarang banyak keluarga dan para remaja yang saat ini mengalami masalah, di mana orang tuanya tidak saling mengasihi, banyak timbul kekerasan dalam keluarga, sehingga akhirnya menimbulkan banyak perceraian. Tuhan memberikan mandat kepada orang tua untuk mendidik anak-anak, tetapi kadang-kadang orang tua sibuk hanya untuk memenuhi kebutuhan anak secara materi dan mengabaikan kebutuhan mental dan rohani. Akibatnya, anak sering berada di luar rumah untuk menghindari permasalahan keluarga. Anak-anak dapat bertumbuh imannya berkat pengaruh suasana Kristiani yang dialami dan meresapi kehidupan keluarga. Adanya doa dan kebaktian harian bersama setiap hari, anak-anak juga akan bertumbuh kehidupan rohaninya bila orang tua dan masing-masing orang dalam kehidupan sehari-hari memberi tekanan kepada penghayatan imannya. Misalnya dengan bersikap adil terhadap sesama anak, menyatakan pendirian terhadap korban penindasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menunjukkan pengertian terhadap kelemahan manusia tanpa merendahkannya. Kesimpulan dalam materi ini yaitu rumah yang nyaman atau home sweet home merupakan dambaan setiap orang. Hal itu dapat dikatakan sebagai rumah yang ideal, di mana
setiap orang dapat mengalami suasana rumah atau keluarga yang menyenangkan, nyaman, dan terlindungi di tengah-tengah kesibukan yang dialami. Rumah juga menjadi tempat untuk pengembangan iman dan tempat berteduh. Dalam suasana rumah yang nyaman, perlu dibangun relasi yang harmonis di antara anggota keluarga. Home sweet home atau rumah nyaman perlu diupayakan supaya masing-masing keluarga agar dalam keluarga menjadi pengembangan relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama secara berkesinambungan. Demikian penjelasan saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Demikian dan terima kasih.